buat tanda salib sebelum makan. Saya pernah mogok tanda salib. Wow. Waktu itu awal-awal bapak saya meninggal. Wah, semarah itu saya kayak, wah enggak Tuhan gak adil, enggak apa. Buat tanda salib aja saya kayak, tahan Pris, gak usah Pris gitu. Wow. Semogok itu saya. Pernah semarah itu. Ya kesini-sini juga kayak kalau lagi ketemu masalah yang berat banget kayak, bercanda lagi nih Tuhan, masa gini lagi gitu-gitu. Ya tapi ya saya tuh selalu menganggap Tuhan itu tempat. Saya mungkin tidak seserius itu kalau berdoa ke Tuhan. Ya, saya cukup kayak ya udah dia Bapak yang lihat saya gitu. Ya ngomong aja kayak anak ke bapaknya gitu. Jadi ya kadang saya ngambek gitu. Ya. Ya. Saya ada waktu saya malas, saya kesel. Apaan orang kemarin baru dikasih cobaan, mas hari ini cobaan lagi gitu-gitu kayak enggak mau gue malas ngobrol gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Oke, jadi akhirnya tuh setelah dari Jogja dan akhirnya tapi terus nyoba tuh ya untuk stand up comedian segala gitu coba. Karena saya sudah punya mimpi di situ, saya udah gantungin mimpi saya di situ. Selagi saya kerja, selagi apa, tapi saya tahu kayak enggak, suatu hari itu saya harus bisa jadi stand up yang profesional gitu. Udah di situ. Semenjak saya ketemu stand up, saya udah langsung kayaknya ini deh jalan pintas saya untuk jadi yang selama ini semuanya cita-cita saya nggak ada yang kecapean kan, kayak udah deh ini deh, udah jalan terakhirnya ini aja. Wow. Setelah masuk berarti akhirnya breakthrough lu sendiri di stand up comedy itu di mana ya? Pas kapan ya? Stand up itu saya menurut lo achievement lu banget di stand up comedy itu pas kapan? Kalau itu sih kayaknya stand up Hutan 2018. Oke. Karena di situ yang kok Ernest pertama kali dengar materi saya, senior semua yang dari Jakarta datang dan dengar. Terus namanya Priska disebut gitu loh, kayak akhirnya nyampe nih ke senior. Makanya 2019-nya saya berani hijrah ke Jakarta untuk kayak lu lumayan Pris, minimal senior udah tahu ada yang namanya Priska Borusegu gitu loh, stand up gitu. Jadi situ saya berani pindah ke Jakarta, saya pikir kayak pasti lebih terbuka gitu jalan saya gitu. Itu di stand up Hutan 2018. Akhirnya 2019 mulai kedengeran namanya, tapi abis itu pandemi di 2020. How was that for you? Pandemi saya itu kan saya benar-benar tidak kerja lagi itu baru 2 tahun belakangan kayaknya. Jadi selama sebelum itu saya stand up sambil kerja. Nah pas saya ke Jakarta hijrah 2019, saya kerja lagi di kantor lama saya yang dulu 2014 saya kerja itu. Saya masih ke situ lagi sambil kerja, terus di pandemi saya dipecat. Bukan dirumahkan atau apa, saya dipecat dengan tidak baik karena saya komplain. Jadi waktu itu ada aturan di mana kan kita kantornya tuh kayak di ruko kayak di gedung gitulah. Pasti kan ada kebijakan gedung yang di mana tidak boleh ada aktivitas dan lain. Awal-awal pandemi kan ketat banget. Itu memang kita udah sembunyi-sembunyi tuh, mau nggak mau kan, kalau nggak ada pemasukan nih, kita F&B soalnya, jadi kayak ya ini tetap harus jalan ya gitu. Jadi dibikin aturan di mana kayak gantian gitu loh, sip-sipan tapi per hari, kayak misalkan si A masuk 3 hari dalam seminggu, 3 harinya dia libur gitu. Semuanya kebagian, yang enggak cuman saya sama satu teman saya seminggu full masuk. Alasannya karena kami perantau, kami tinggal sendirian, jadi kayak nggak apa-apa gitu kita COVID. Ya ampun. Sebenarnya saya kayak, wow ini sangat tidak manusiawi terhadap kami berdua gitu. Saya komplain langsung di grup besar. Bukan yang japri ke direkturnya, enggak. Di grup situ saya langsung, ini gimana sih Bu? Gini. Pakai bawa-bawa undang-undang ketenaga kerjaan. Wah, dia nggak jawab tapi dia malu. Besoknya langsung dipecat. Kurang bijak namanya itu. Tapi saya emosi sih waktu itu, saya kayak wah benar-benar ya, mentang-mentang kita berdua tinggal sendiri jadi kayak nggak apa-apa nih kita mati di kamar tuh, nggak apa-apa kita COVID gini-gini. Wah udahlah, semuanya udah saya jabarin. Ya besoknya saya dipecat dan saya sudah tahu pasti akan dipecat, makanya besoknya saya datang, saya bawa puding, bawa apa buat teman-teman saya kayak perpisahan gitu. Saya tahu hari ini bakal dipecat. Dan tapi abis itu masih kerja lagi setelah cabut dari itu, lu masih kerja sambil stand up comedian ya? Itu tuh saya di MLI kan, lagi di MLI saya sempat, tadinya saya talent kan, saya nyambi jadi kreatif. Mau nggak mau jadi harus ada, jadi ya lumayan lah dari gaji kreatif ditambah gaji talent beberapa kali stand up yang ya jarang banget kita pas pandemi.
untuk bertahan hidup dari situ. Itu selama pandemi. Dan MLI juga naik banget lagi pas lagi pandemi ya. Iya waktu itu. Terus tapi saya di MLI 2 tahun, kelarin kontrak, habis saya nggak ngelanjutin. Setahun di luar, dia setelah itu baru ketemu Ko Ernest, masuk manajemennya Ko Ernest sampai hari ini. Dari stand up sendiri, apa yang menurut lo telah lo lakuin gitu? Maksud gue impactnya dari stand up-nya Priska? Hasil stand up saya untuk audiens atau gimana? Ya, of course. Apapun itu. Kalau untuk audiens satu hal yang bikin saya bangga tapi ini juga miris ya. Jadi waktu itu saya sempat viral di Somasi Nyom Deddy, yang Katolik garis keras itu. Itu kan luar biasa ya buat saya, imbasnya tuh yang negatifnya justru banyak karena saya dicari-cari, saya sampai pulang ke Flores 2 minggu ngamenin diri karena saya diancam lah apa segala macam. Sama? Adalah ormas-ormas gitulah kayak yang tidak terima dengan stand up saya. Segala macam banyak lah itu. Sumpah. Jadi itu saya ketakutan kena psikis dan lain-lain. Saya pulang ke Flores untuk amanin diri. Pulang ke Flores kata mama saya, "Kau kalau ada masalah di kampung kabur ke tanah orang, ada masalah tanah orang kabur ke sini." Kerja mau kabur sana kabur sini. Jadi itu 2021 atau 22 ya kemarin tuh. Iya, pas Somasi. Iya, baru banget itu. Nah, dari sekian banyak hal negatif yang saya terima dari materi itu viral, ada satu komentar yang bikin saya tuh bahagia, dimana di situ kan saya sedikit banyak ngebahas tentang Katolik, tradisi Katolik yang mungkin orang tidak tahu, dari yang puasa gitu-gitu saya nyentil sedikit. Ya. Ada yang komen bilang, ternyata ada ya puasa di agama lain, Katolik ada puasanya gitu. Jadi orang di luar kita terus ngerti kita punya tradisi lain dan mereka jadinya ikut mau menghargai di saat teman-teman mereka Katolik kalau puasa, kita banyak yang nggak tahu karena memang nggak ada yang tahu gitu Katolik. Betul. Lagi puasanya bulannya kapan, kita juga nggak ngumumin atau apapun itu. Ya. Jadi mereka lebih bisa bertoleransi. Satu komentar positif itu yang bikin saya kayak iya ternyata stand up saya yang lucu-lucuan aja nih ada impactnya ya. Orang jadi ngerti kayak Katolik ada puasanya loh, kayak gitu, ada tradisi lain loh. Mereka tuh ternyata ke gereja nggak cuma seminggu sekali loh, ada doa-doa lainnya loh gitu. Ya. Jadi hal itu yang bikin saya kayak ya akhirnya ada orang-orang yang nggak cuma ketawa doang gitu loh, yang ngerti. Ya dengan stand up saya bisa nyokolain adik-adik saya sekarang ya. Sampai 3 orang udah lulus SMA dan udah ada yang kerja juga. Sekarang tinggal 2 gitu yang lagi sekolah. Wah, thank God buat stand up. Wow. Stand up menyelamatkan saya. Tapi again ya, balik lagi tuh ke pertanyaan itu, kayak untuk Priska akhirnya menerima bahwa ya udah tanggung jawabnya di gue. Gue kemarin baru ngomongin ini sama temen gue. Orang-orang banyak yang ngomong yang kata-katanya di Spider-Man, with great power comes great responsibility. Okay. Ya kan, dengan kekuatan yang besar berarti lu juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Tapi gue ngerasa kalau misalnya untuk kita yang bukan superhero, justru itu harusnya dibalik. With great responsibility, then you will get great power. Maksudnya apa? Ketika lu memang akhirnya berdamai dengan diri lu untuk ya udah, gue mempunyai tanggung jawab yang banyak banget dan gue menerima tanggung jawab ini. Bahkan seharusnya ini tanggung jawab bokap nyokap gue, tapi gak apa-apa karena mereka mungkin tidak ada dalam posisi untuk itu, biar gue yang ngambil tanggung jawab ini. Akhirnya Tuhan akan memberikan lu great power. Akhirnya Tuhan akan memberikan lu breakthrough di stand up comedy untuk memenuhi tanggung jawab yang telah lu berdamai dengan diri lu sendiri untuk mengambil gitu. Gue gak tahu nih, maksudnya saat ini kalau misalnya kita pikirin gitu ya, anak kecil tanggung jawabnya apa sih? Gak banyak, makanya gak dikasih power yang besar. Yes. Gitu. Tapi ketika seseorang menjadi seorang yang lebih dewasa, mereka langsung ngerasa kayaknya gue harus menjadi orang yang lebih tanggung jawab deh. Akhirnya akan diberikan tuh power yang lain gitu. Sehingga lu bisa memenuhi tanggung jawab lu. Kayak gitu sih. Nah, gue balik lagi ke pertanyaan gue, lu sendiri kapan akhirnya bisa menerima dan berdamai dengan ya gue akan membayar si sekolah dan menyelesaikan sampai adik gue yang umur 1 tahun ini pun ketika bokap meninggal. Dari awal? Dari awal ketika bokap meninggal itu lu karena udah benar-benar. Makanya yang pertama kali saya pikirin adalah gimana adik saya yang bungsu ini. Gila ya? Gitu.
Pas di telepon itu yang pertama kali terlintas. Gila ya. Wow, ini yang bungsu gimana ya? Gitu. Dengan mama bilang udahlah kayak pasrah aja, kayak anak-anak ini laki semua juga, kalau mereka nggak sekolah pun mereka bisa kerja yang kayak keras gitu, yang manjain kelapa orang, ngerjain kebun orang, aku nggak terima. Lu kayak mau ngomong sesuatu, tisu di situ kalau misalnya. Iya. Saya kesal momen kayak gini. Saya tuh orang timur harusnya jarang nangis gitu kan, stereotipnya gitu. Orang timur keras, tapi mata saya berair. Dari awal saya sadar kayak, oh ya udah, nggak ada bapak, ini anak 5 masa dipasrahin, enggak, saya nggak ikhlas. Dari awal sampai, kalau saya bilang sampai kapan, kayaknya sampai 9 tahun kemudian. Untuk tahun ini ya, kayak jadi kalau ada orang-orang kayak kemarin kita ke kondangan, terus orang nanya, kapan nyusul? 9 tahun lagi. Karena di saat itu yang bungsu baru lulus SMA. Kayak saya baru bisa lepas tanggung jawab saya. Dia yang bungsu udah gede. Gitu. Ini lucunya kemana ya? Saya pengen exit ke lucu tapi agak kurs ya. Ya gitulah kok. Jadi kalau ditanya kapan sadar itu tanggung jawab, ya dari awal saya udah sadar. Dan gue ngerasa Tuhan tuh benar-benar mencukupkan banget sampai ke adik yang paling kecil. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Sampai 9 tahun lagi gitu. Dan bahkan lebih, dan maksud gue nggak tahu ya, kadang-kadang kita ngerasa ini semua tanggung jawab gue, tapi kan adiknya Priska sendiri yang ketiga sama yang keempat itu kan sebenarnya yang udah lulus dan mulai kerja kan bisa ngebantuin juga kan sekarang kan. Sayangnya tidak. Itu tadi yang sempat jadi obrolan saya sama ayah hadir. Iya, kayak itu yang jadi pergumulan saya di tahun ini justru, kayak setelah ya saya menjalani 10 tahun ini jatuh bangun gitu-gitu, setahun ini dikejutkan dengan ternyata ya adik-adik saya adalah orang yang tidak bisa sama persis dengan saya, walaupun kita satu rahim, satu orang tua, kayak nggak bisa disamain gitu. Jadi ya sudah gitu. Dan itu memang dari awal sih saya udah ngomong, maksudnya ke diri saya sendiri, ke bapak gitu, pas dia udah meninggal, kayak target saya sih semua mereka berlima itu harus dapat yang sama dari saya. Kalau satu saya sampai sekolahin sampai lulus SMA, yang lain harus setara itu. Jadi nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang lebih. Jadi saya memang berjanji ke diri saya kalau untuk urusan sekolah dan lain-lain sampai di umur tertentu yang menurut saya mereka dewasa itu, lulus SMA, itu memang tanggung jawab saya. Di luar itu kalau adik-adik saya mereka udah punya kerja, mereka bahagia atau apa, nggak apa-apa, bahagiannya aja dirimu, aku nggak akan nuntut apapun. Tapi kalau dia mau bantu ya nggak apa-apa, aku juga nggak larang gitu. Nah cuman kayaknya sih saya baru sadar saya terlalu manjain mereka jadinya. Iya, jadi ternyata mereka nggak nangkep bagian itunya. Jadi ya udah, saya jalanin sendiri. Umur berapa? Saya. Bukan, si adik yang ketiga. Sekarang kelas 5 SD, tahun ini dia 11 tahun. No, itu adik yang ke-6 yang mana? Itu kan. Oh, yang bungsu. Ya, ini yang ketiga di bawah saya. Ketiga, ya. Saya 29, berarti dia 23. Ya, 22, 23 gitu ya. Karena 23, beda 7 tahun kan. Tahun ini. Oke. It's okay. Belum. Bukannya tidak. Iya, belum. Mungkin belum. Ya, bakal ada saatnya di mana dia akan ngebantuin sih. Gitu sih. Yes, ya saya berharap aja lah. Tapi saya nggak berharap mereka bantu yang gimana-gimana, enggak yang kayak lu harus, enggak. Saya benar-benar tidak mau melepaskan tanggung jawab saya sebagai yang saya bilang pengganti ayah ini, saya nggak akan lepasin. Ya. Cuman secara apa ya, sikap gitu-gitu yang saya harapkan, maksudnya minimal kalau nggak ngebantu jangan ngerecokin atau jangan bikin masalah baru, bikin saya banyak pikiran gitu-gitu. Ya udah, bahagian aja dirimu, nggak apa-apa, yang penting jangan nimbulin masalah lain aja gitu. Itu doang. Lo ya dengan branding si Katolik garis keras ini gitu ya, seberapa dekat sih hubungan dengan Tuhan?
putus nyambung saya sama itu. Kalau saya lagi marah banget saya bisa putus dulu, kayak saya nggak mau mogok gitulah pokoknya. Gak ke gereja, gak baca Bahkan Alkitab. saya buat tanda salib sebelum makan, saya pernah mogok tanda salib. Wow. Waktu itu awal-awal bapak saya meninggal. Wah semarah itu saya kayak wah enggak Tuhan gak adil enggak apa. Buat tanda salib aja saya kayak tahan Pris, gak usah Pris gitu. Wow. Semogok itu saya. Pernah semarah itu. Ya kesini-sini juga kayak kalau lagi ketemu masalah yang berat banget kayak bercanda lagi nih Tuhan masa gini lagi gitu-gitu. Ya tapi ya saya tuh selalu menganggap Tuhan itu tempat saya mungkin tidak seserius itu kalau berdoa ke Tuhan. Ya, saya cukup kayak ya udah dia bapak yang lihat saya gitu. Ya ngomong aja kayak anak ke bapaknya gitu. Jadi ya kadang saya ngambek ya saya ngambek gitu. Ya. Saya ada waktu saya males, saya kesel. Apaan orang kemarin baru dikasih cobaan, mas hari ini cobaan lagi gitu-gitu kayak enggak mau gue males ngobrol gitu. Mama tuh nelpon. Dia bilang dia butuh duit waktu itu antara adik saya sakit dan ada kebutuhan lain, pokoknya dia butuh lah intinya. Di situ saya kayak, wah ini saya gimana ya kalau saya kasih ke mama, sayanya gimana ya besok hidupnya ya gitu-gitu. Tapi kalau buat saya mama gimana ya, kan dia cuma punya saya gitu-gitu. Saya kirim ke mama 500.000-nya semuanya. Di situ saya cuma punya iman kayak makan besok makan gitu. Wow. Itu saya lagi ngetik di M-Banking, saya baru masukin nominalnya. Saya dihubungi kerjaan yang uangnya berkali-kali lipat dari 500 itu. Nangis saya waktu itu. Ini mah Tuhan ini. Bukan, nggak ada, ini bukan rencana manusia, ini Tuhan banget itu.